Secara teoritis, tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Bahkan di alam sumber caotik, ada kekurangan. Tetapi dengan kemampuan Luo Zeng saat ini, dia masih tidak bisa melihat kekurangan dari pembangkit tenaga caotik Source Realm. Ketika dia berada di Istana Taidi, Luo Zeng telah menggunakan Eye of Mind untuk mengganggu pikiran Chung Xuan, tetapi dia tidak pernah memeriksanya dengan Eye of Reality. Tidak mudah untuk melihat kekurangan pada tubuh daging yang telah mengalami generasi sumber caotik. Tapi Ratu Semut di depannya adalah pengecualian. Teknik pola pedang, mata pikiran. Saat cahaya putih menyala, dunia yang sangat jernih muncul di depan Luo Zeng. Di dunia ini, semuanya penuh dengan garis. Hal yang sama berlaku untuk perasaan biru, dan hal yang sama berlaku untuk kesedihan dan pengorbanan. Melalui garis-garis ini, Anda dapat mengamati kekuatan setiap orang. Meskipun kekuatan tempur kusai telah turun tajam sekarang, berdiri di sana, aura seluruh orangnya terintegrasi, penempatan lengannya, dan gerakan pertahanan yang lemah semuanya disengaja atau tidak disengaja untuk melindungi kekurangannya sendiri. Kesedihan tidak pernah berlatih teknik pola pedang, dia benar-benar mengasah naluri dalam banyak pertempuran. Selain itu, Lan Qing, orang-orang dari suku Sanling, dan orang-orang dari suku Sirius memiliki kekurangan yang hampir sama. Tapi dalam penglihatan sebenarnya, Ratu Semut benar-benar utuh, yang sama dengan apa yang saya lihat sebelumnya. Tidak ada kekurangan. Tidak mungkin. Lagi pula, Ratu Semut tidak menyelesaikan rekonstruksi sumber yang kacau, dan Luo Zeng tidak percaya bahwa tidak ada kekurangan yang dapat ditemukan. Sepasang rahang putih menikam Luo Zeng lagi, setelah Luo Zeng menurunkan tubuhnya, dia melompat lagi, pedang panjang disimpan di sisinya, dan dia tidak menyerang Ratu Semut, tetapi menatap Ratu dengan matanya. Ada apa dengan Luo Zeng? Khawatir bertanya dengan aneh. Dia berhenti menyerang. Apakah dia berencana untuk menyerah? Kata anggota klan Monling dengan cemberut. Ratu Semut tidak bisa dihancurkan dengan mengandalkan semangat sumber kekacauan, tetapi dengan kemampuan Luo Zeng, secara alami bukan masalah besar untuk melarikan diri. Tapi dengan cara ini, pikiran untuk memelihara Chaotic Origin Spirit menghilang, dan alien secara alami sedikit tertekan. Tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi pula, bukan mereka yang mati-matian di depan, tetapi Luo Zeng. Kakak Luo Zeng tidak akan menyerah, kata Lan Qing dengan tegas, dan pada saat yang sama, ada sedikit keraguan di wajah kecilnya, apa sebenarnya yang dilakukan Luo Zeng. Melihatnya asyik, dia sepertinya sedang mengamati Ratu Semut, apa gunanya pengamatan seperti itu? Melihat Luo Zeng menghindar terus-menerus, menonton Ratu Semut tanpa gangguan, sesuatu tiba-tiba muncul di benak Chouji. Sebagai salah satu murid Tiangong yang paling dibanggakan, tidak sulit baginya untuk mendapatkan buku pedang tertinggi, dan dia kurang lebih mengetahui buku-buku pedang tertinggi di Tiangong. Sebagai anggota Sekte Pedang Xin Liu, Luo Zeng harus mengambil jurusan Xin Liu Jian. Sebelum itu, dia menggunakan pedang yang sangat cepat dari Cannon Pedang Cahaya 9 Kilat. Mungkinkah selain dua pedang agung Cannon ini, dia juga sudahkah Anda berlatih teknik pola pedang? Setiap kanon pedang tertinggi mewakili puncak kendo, terlepas dari kekuatan atau kelemahannya, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Jika Anda ingin memahaminya, Anda perlu menginvestasikan banyak usaha. Tidak butuh waktu lama bagi Luo Zeng untuk memasuki Tiangong. Sambil menginvestasikan banyak waktu di sisi lain, dia juga sangat terkejut berlatih begitu banyak kitab suci pedang tertinggi pada saat yang sama. Namun, yang tidak diketahui kesedihan adalah bahwa Luo Zeng juga mempraktikkan pedang Dewa Peleleh pada saat yang sama. Cacatnya, masih belum ada. Luo Zeng mendesak kekuatan Eye of Mind, cahaya putih di mata kanannya semakin kuat, dan tekanan semakin besar dan besar, semakin banyak garis muncul dalam penglihatan Luo Zeng, dan bahkan retakan di ruang mulai samar-samar muncul. Di sana, ada jejak. Pada saat ini, Luo Zeng akhirnya menemukan garis tipis yang tidak berarti di belakang Ratu Semut. Garis tipis ini sangat berharga bagi Luo Zeng. Memanfaatkan giliran Ratu Semut, Luo Zeng terbang di udara seperti burung, mendarat di perut Ratu Semut, dan cahaya pedang melesat keluar dan kemudian dengan cepat tersapu. Pedang ini sepertinya tidak terlalu kuat, sepertinya menggores mata Choi Sai dan yang lainnya, dan tidak berdampak sedikit pun pada Ratu Semut. Tapi roh asal Chaotic Ember di perut Ratu Semut itu tiba-tiba meredup sedikit. Apa yang terjadi? Semangat Chaotic Source telah meredup begitu banyak. Pedang barusan sangat umum orang. Orang dari klan Serigala Langit, klan Sanling dan klan Roh Bulan saling memandang satu sama lain. Mereka tidak bisa mengerti apa yang dilakukan Luo Zeng. Apa? Kesedihan berspekulasi dalam hatinya untuk waktu yang lama. Melihat adegan ini, sudut mulutnya tiba-tiba muncul.
Tampaknya Brother Luo Zeng memang menguasai teknik pola pedang, tetapi setelah dipikir-pikir, Ratu Semut telah menelan begitu banyak sumber kacau di perutnya semangat. Kemampuan Luo Zeng saat ini seharusnya tidak dapat melihat kekurangannya, kecuali dia memiliki beberapa kemampuan khusus. Setelah Ratu Semut ditusuk oleh pedang Luo Zeng, dia tampak sangat marah. Di bawah goyangan tentakel, kesempurnaan di atas kepala mekar dengan nafas kekuatan yang ganas, dan tubuhnya yang membengkak menjadi lebih fleksibel, mengejar Luo Zeng. Abaikan. Tapi saat itu menyusul Luo Zeng, batu berwarna-warni lansing memukulnya lagi dan menghancurkannya dengan keras di kepala Ratu Semut. Boom! Memanfaatkan Ratu Semut yang dihancurkan, Luo Zeng berbalik dan membuat pedang lain. Retakan. Kilau kuning dari Chaotic Source Spirit meredup lagi. Menurut catatan teknik pola pedang, meskipun menyerang garis-garis ini tidak cukup untuk menyebabkan kematian, itu juga cukup untuk melukai lawan secara serius. Namun, roh sumber kekacauan itu sendiri terlalu menentang surga, dan dapat sepenuhnya menanggung kerusakan alih-alih tubuh fisik. Oleh karena itu, serangan Luo Zeng pada baris ini dapat dengan cepat menghabiskan Chaotic Source Spirit, memungkinkan Chaotic Source Spirit memasuki kelelahan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kuang, ding, Luo Zeng tidak menghadapi Ratu Semut secara langsung, dan dia mengambil pedang ketika dia mendapat kesempatan. Jika jaraknya tidak cukup, dia akan menyerang dengan cahaya pedang. Meskipun gerakan Ratu Semut cepat, struktur tubuhnya sedemikian rupa sehingga tidak dapat melindungi benang tipis, hanya dapat dipukuli secara pasif, tidak peduli seberapa gila serangan balik, masih tidak ada hubungannya dengan Luo Zeng. Setelah Luo Zeng menikam lebih dari 10 pedang, Chaotic Origin Spirit di perut Ratu Semut benar-benar jatuh ke dalam kelelahan dan berubah menjadi partikel kuning keabu-abuan kecil. Saat ini, Lan King melempar bola warna-warni itu lagi. Boom! Bola warna-warni itu menghantam perut Ratu Semut dengan sangat keras hingga langsung membuat perutnya penyok. Ratu Semut ini sudah mati. Lan King berkata dengan terkejut di wajahnya. Zizizi. Di bawah rasa sakit, sepasang antena Ratu Semut bertabrakan, mengeluarkan suara aneh, seolah mengaum. Alien lain juga menyerang satu demi satu, setelah kehilangan perlindungan roh sumber Chaotic, pertahanan Ratu Semut turun tajam, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka dalam sekejap mata. Meskipun Chaotic Source Spirit telah jatuh ke dalam kondisi kelelahan, bagaimanapun juga tokennya dari sisi lain tidak dapat diremehkan. Wow, tapi setelah Chaotic Source Spirit jatuh ke dalam kelelahan, itu tidak bisa mengeluarkan terlalu banyak kekuatan, dan tubuh fisik juga tidak tahan. Setelah memobilisasi kekuatan pihak lain, ia bergegas menuju pilar batu seperti badak yang berlari kencang. Pilar batu itu sebenarnya bukan sarang lamanya, sarangnya terhubung ke dasar gua, memanjang ratusan kaki, membentuk labirin besar. Alasan Ratu Semut berani muncul adalah karena Luo Zeng membantai keturunannya. Sekarang dia benar-benar menyesal di dalam hatinya, jika dia tahu bahwa dia akan meringkuk di bawah, dia tidak akan begitu sengsara. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda manusia di depannya dapat menemukan satu-satunya kekurangannya. Tepat sebelum Ratu Semut berencana mengebor ke dalam gua di bawah pilar batu, pedang panjang di tangan Luo Zeng terlempar keluar. Cahaya pedang perak terang menembus dari duri miring, langsung menembus kepala Ratu Semut, dan dengan kuat memakukannya ke tanah. Ketika Chaotic Source Spirit kehilangan efeknya, pertahanan Ratu Semut sendiri tidak perlu disebutkan, tidak jauh lebih kuat dari semut ganas biasa. Namun, vitalitas Ratu Semut itu sendiri sangat ulet, bahkan jika seluruh kepalanya ditusuk, dia masih berjuang di tanah, tetapi perjuangan seperti itu sia-sia. Suku Sanling, suku Yueling, dan suku Tianlang sangat gembira saat melihat pemandangan ini, dan mereka bergegas mengelilingi tubuh Ratu Semut di hadapan Lan King dan Kusai. Terutama suku Sanling yang baru saja mengulurkan tangannya dan ingin merobek perut Ratu Semut. Hah! Luo Zeng, yang berdiri di udara, mendengus, dan jejak aura menutupinya. Luo Zeng adalah orang yang membunuh Ratu Semut, bagaimana Chaotic Source Spirit memungkinkan orang-orang ini untuk mendistribusikannya. Setelah merasakan aura ini, mereka bertiga langsung membeku. Beraninya mereka melakukan gerakan yang tidak perlu. Dalam pandangan mereka, Ratu Semut sudah sangat setara dengan pembangkit tenaga Chaotic Source Realm, dan Luo Zeng bahkan dapat menangani Ratu Semut, jadi membunuh mereka bertiga mungkin tidak perlu banyak berpikir. Setelah Luo Zeng turun, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang panjang dari kepala Ratu Semut, dan ketiga alien itu dengan cepat menjauh. Wah! Dengan cahaya pedang yang bersinar, perut Ratu Semut telah dibelah, dan semua roh sumber Chaotic yang tersembunyi di dalamnya mengalir keluar, dan banyak telur semut mengalir keluar bersama dengan roh sumber Chaotic. Pedang panjang Luo Zeng bergetar sedikit,
dan butiran roh sumber kekacauan diambil dari perut Ratu Semut, dan jatuh ke tangan Luo Zeng terus-menerus. Mata dari tiga alien telah bergerak naik turun dengan roh sumber yang kacau ini, diam-diam menghitung jumlahnya. Mereka juga memahami bahwa mereka memiliki beberapa kati dan beberapa tael, dan Luo Zeng memiliki keputusan akhir tentang berapa banyak yang dapat mereka bagikan, tetapi semakin banyak jumlahnya, semakin banyak yang pasti akan mereka dapatkan. Ketika Luo Zeng melompat keluar dari Chaotic Source Spirit dan menghitungnya, totalnya ada lebih dari 300 buah. Ada batas untuk Chaotic Source Spirit yang dapat disuling oleh setiap makhluk. Jika makhluk umum ingin sepenuhnya menciptakan Chaotic Source, dibutuhkan sekitar 200 keping Chaotic Source. Lebih dari cukup bagi satu orang untuk membangun kembali Chaotic Source. Mata ketiga alien itu akan terbakar, jika mereka bisa menelan semuanya sendiri, mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk bertarung di sini. Lan Qing dan kesedihan relatif acuh tak acuh, dan mereka berdua adalah murid Tiangong. Tentu saja mereka berpikir bahwa Luo Zeng akan bias terhadap mereka. Luo Zeng memikirkannya dalam benaknya, bagian terbesar secara alami harus dicadangkan untuk dirinya sendiri, diikuti oleh Lan Qing dan kesedihan, dan untuk tiga alien hanya beberapa koin per orang. Tetapi pada saat ini, di puncak gunung di atas gua, dua pasang sayap emas melambai dengan lembut. Ling Sun dan Yao Yin sudah melayang di langit, dan badai sudah lama mereda. Arahnya benar, kata Ling Yan klan Sanling tidak bergerak, mereka langsung di bawah. Yao Yin menutup matanya dan menyadari jejak jiwa lagi, lalu berkata ada dua orang dari klan Xiong bergegas ke sini, Min Yue sendirian, Senong sendirian, apakah kamu ingin menunggu mereka? Tentu saja mereka tidak akan meremehkan kekuatan Luo Zeng, semakin banyak orang, semakin besar kemungkinan mereka membunuh Luo Zeng. Sudut mulut Ling Yan sedikit melengkung, dan ada ekspresi bangga di wajah tersenyum menawan itu, aku khawatir iblis itu terlalu kuat. Sarang dewa adalah tempat yang unik, dan setiap banshee sarang dewa luar biasa hanya saja terlalu sedikit banshee yang memenuhi syarat untuk dilatih. Di antara level yang sama, kekuatan Golden Crow Divine Fire hampir dalam keadaan penindasan mutlak, mereka tidak takut pada lawan manapun, apalagi mereka berdua. Yao Yin juga langsung, kalau begitu mari kita lakukan secara langsung. Setelah selesai berbicara, cahaya keemasan di sayap di belakang mereka berdua mekar, dan api dewa gagak emas menyala berkobar. Berdengung, dua lingkaran cahaya keemasan muncul dari atas kepalanya, bergetar hebat, itu adalah api ilahi gagak emas yang sangat padat. Saat mereka berdua merentangkan tangan mereka dengan ringan, pedang emas tajam keluar dari sekitar celah. Jari telunjuk Ling Yan menekan dengan ringan, gigi putihnya terbuka sedikit, dan dia mengucapkan sepatah kata, pergilah. Pedang emas murni itu semuanya ditembakkan ke bawah. Siu, setiap pedang tajam tidak ditampar, tetapi Jin Wusen Huo yang sangat kental hampir bisa membakar segalanya. Jika masih ada Chaotic Source Spirit di gunung ini, mungkin bisa dihentikan untuk sementara, tapi Chaotic Source Spirit di gunung sudah dimakan ke perutnya oleh Ratu Semut, dan seluruh gunung tidak banyak, berbeda dengan batu biasa. Pedang tajam itu jatuh di atas gunung, segera membakar batu itu menjadi magma merah menyala, dan pedang emas itu menembus langsung, menusuk ke bawah secara vertikal. Di dalam gua, Luo Zeng baru saja berencana untuk berbicara, dan tiba-tiba merasakan reaksi energi yang ganas dari atas. Kesedihan, Lan Qing dan yang lainnya juga menyadarinya. Saat mereka mengangkat kepala, seberkas cahaya keemasan keluar dari atas gua, dan pedang emas jatuh seperti tetesan hujan. Sembunyikan. Reaksi Kusai adalah yang tercepat, dan dia mundur dengan cepat, bergegas menuju sudut gua. Lan Qing juga ingin mengelak, tetapi secara kebetulan, beberapa pedang emas tajam jatuh tepat di jalur retretnya. Melihat pedang emas hanya berjarak beberapa kaki darinya, panas dari pedang emas menghanguskan rambut hitam legamnya, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, pedang tajam itu memblokirnya, dan pada saat yang sama menyeret Lan Qing lewat sisinya. Ah, tentu saja Lan Qing tahu bahwa Luo Zeng yang membantunya memblokir pedang emas, tetapi tangan Luo Zeng. Api ilahi gagak emas ini tidak cukup untuk merangsang bahasa Sanskerta di permukaan tubuhnya, dan aspiral emas kecil muncul di lengannya dengan satu klik, api di pedang tajam itu benar-benar terbakar. Lan Qing berjuang karena takut akan kematian, dan ketika dia melihat pemandangan ini, dia masih linglung, jadi dia mendengar Luo Zeng berkata gua itu akan runtuh, kamu bersembunyi di sisi yang menyedihkan. Kemudian Luo Zeng dengan lembut menyentuh Lan Qing menarik, mendorong, kekuatannya dikendalikan tepat, tubuh Lan Qing terbang secara horizontal di udara untuk beberapa saat, dan kemudian dengan ringan mendarat di samping Kusai, dan penglihatan Kosi sangat akurat, bukan pedang tajam yang jatuh dari tempat persembunyiannya. Sebaliknya, ketiga alien itu sengsara.
Mereka dengan bersemangat menunggu untuk berbagi Chaotic Origin Spirit, bagaimana mereka bisa mengharapkan bencana seperti itu terjadi. Setelah pedang tajam itu diturunkan, mereka bertiga lari dengan kepala di tangan mereka, dan kebetulan berada di arah area yang tertutup rapat oleh pedang emas. Klan Sirius langsung ditusuk kepalanya oleh salah satu pedang emas, dan mati di tempat. Rambutnya terbakar, dan dia terbakar menjadi abu dalam sekejap mata. Orang-orang Sanling sangat menyesalinya. Dia satu-satunya yang mengetahui kebenaran, dan dialah yang memanggil Nest Banshees ini. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa hidupnya sendiri tidak layak disebut di mata orang-orang ini. Meskipun suku Sanling ini berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya, dia tetap tidak bisa menghindari nasib buruk kematian, dan ditusuk oleh 3 pedang emas pada saat yang sama, nasib yang persis sama dengan suku Skywolf. Sebaliknya, klan Yueling yang diam selama ini adalah yang paling cerdik. Tokennya dari sisi lain memiliki metode magis yang dapat membuka film cahaya transparan. Film ringan ini menutupi kepalanya, tetapi kecepatan pedang emas yang melewati film cahaya itu akan diperlambat, dan dia bisa menghindarinya dengan tenang. Pedang emas jatuh terus-menerus, mengikis lapisan batu di atas gua. Ketika lapisan batu terkikis sampai batas tertentu, terdengar suara retakan yang tumpul, dan seluruh lapisan batu runtuh ke dasar gua, tiba-tiba menutupinya. Boom! Luo Zeng, Lan Qing, Chou Sun dan klan Yueling semuanya mundur ke tepi gua untuk menghindari terkena lapisan batu yang runtuh. Dengan kekuatan mereka, meskipun mereka dipukul, mereka akan baik-baik saja, tetapi itu akan mengekspos posisi mereka, yang sangat merugikan tindakan selanjutnya. Setelah melelehkan gua, itu menjadi lubang besar. Yao Yin dan Ling Yan turun perlahan. Sayap yang berisi api ilahi Golden Crow berkibar, dan napas panas yang menyengat melonjak di sekitar lubang. Apa yang kamu lakukan? Anggota klan Monling bersandar ke satu sisi, wajahnya penuh ketakutan. Meski terhindar dari malapetaka, kematian suku Skywolf dan suku Sanling tetap membuatnya takut. Persaingan di Hunyuan Great World selalu kejam. Ada puluhan ribu orang yang memperebutkan 200.000 Chaotic Source Spirits, dan jika Anda membunuh satu, Anda akan kehilangan satu pesaing. Menurut catatan masa depan, klan yang memasuki dunia besar Hunyuan akan berkumpul bersama secepat mungkin, dan kemudian membersihkan lapangan. Pada akhirnya, sebagian besar orang yang selamat adalah klan dan murid dari negara adidaya tersebut. Elit yang dibudidayakan oleh banyak ras kecil biasanya mati secara misterius. Jika Anda ingin berhasil membangun kembali Chaotic Source, itu akan menjadi ujian besar bagi orang-orang dari klan kecil, dan risiko yang Anda ambil jauh lebih tinggi daripada kekuatan super itu. Klan Yueling ini sangat ingin ditugaskan ke Chaotic Source Spirit, dan ketika dia merasa beruntung, dia menemukan hal seperti itu, bisa dibayangkan depresi di hatinya. Yao Yin melirik klan Yueling, tapi ekspresinya tetap tidak berubah. Benar-benar menghalangi orang luar untuk tinggal di sini. Dia dengan ringan mengetukkan jari telunjuknya ke arah suku roh bulan, dan di bawah cahaya keemasan yang berkedip, dia berubah menjadi burung api emas dan langsung menuju suku roh bulan. Melihat hal tersebut, suku Yueling berbalik dan melompat, berusaha kabur dari jebakan. Melihat burung api emas itu mendekat, dia menepuk kepalanya, dan sebuah film cahaya menyapu, menutupi burung api emas itu, dan kecepatan burung api emas itu segera melambat. Trik kecil. Yao Yin menunjukkan jejak penghinaan di matanya, dan Ling Kong dengan lembut menarik ke arah suku Yueling. Seolah-olah seutas benang tipis tak terlihat melilit kaki klan Monling, dia langsung terseret dan mendarat di antara kelompok burung api. Wow! Jeritan dari suku Yueling hanya bertahan setengah nafas, lalu berhenti tiba-tiba, dan seluruh orang itu terbakar sampai mati. Yao Yin berbalik dan matanya tertuju pada Luo Zeng. Melihat ekspresi tenang Luo Zeng, Yao Yin merasa sedikit tidak nyaman, semakin tenang lawannya, semakin sulit. Kamu sepertinya tidak panik, Yao Yin bertanya. Luo Zeng diam-diam melihat dua Banshees, dan kemudian tersenyum dan berkata, aku juga telah bertarung melawan gadis Phoenix sarang dewamu, tapi hanya itu, hanya ada dua Banshees sarang dewa, mengapa aku harus panik? Ling Yan dan Yao Yin mengerutkan kening tiba-tiba. Bahkan yang terbaik dari klan Senong dan klan Yuxiong menghadapinya di bawah banyak tekanan, belum lagi ada dua dari mereka. Luo Zeng ini tampaknya memiliki karakter yang sabar dan bijaksana, dan harga dirinya tidak kalah dengan pemuda berpakaian hitam. Arogansi, kata Ling Yan dengan dingin. Apa yang kamu lawan hanyalah proyeksi kekecewaan Lady Feng Nu, bukan kekuatan penuhnya, jawab Yao Yin dengan ekspresi normal. Ekspresi Luo Zeng tetap tidak berubah, dan ada senyuman di mata kedua Bansi itu. Dalam konfrontasi hidup dan mati semacam ini, keadaan pikiran sangatlah penting. Karena Yao Yin mulai bertahan,
itu berarti dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Nyatanya, Feng Nu gagal menangkap Luo Zeng dengan proyeksi kekecewaan, yang menyebabkan banyak kejutan di Divine Nest. Tetapi Luo Zeng dapat melarikan diri dari Feng Nu, karena di satu sisi, dia tidak takut dengan api ilahi gagak emas, dan di sisi lain, dia masih mengandalkan kekuatan sihir pertapa dari para pemimpin Jiuli, dia pasti tidak akan dapat mendukung kedatangan Sungai Qiyin. Tentu saja, Luo Zeng pada saat itu tidak tahu bahwa Qiu Yinhe berencana untuk mengamati dirinya sendiri secara rahasia. Tetapi bagaimanapun juga, adalah fakta bahwa Luo Zeng, yang baru saja memasuki alam pantai lain, dapat melarikan diri di tangan Feng Nu. Yao Yin dan Ling Yan ditatap oleh Luo Zeng, sedikit tidak wajar. Mereka tidak unggul dalam kata-kata, dan mereka tidak ingin berbicara omong kosong. Ling Yan, kamu bersihkan kedua murid Tiangong itu, dan aku akan menangani orang ini, kata Yao Yin dengan tegas. Lan Qing dan Shou Ji berdiri di sudut, dan wajah mereka menjadi sedikit gugup saat mendengar ini. Jika dia berada di masa jayanya, Chou Si tidak akan takut pada Goddess Nest Banshee, bahkan jika dia menghadapi dua Banshees Ling Sun dan Yao Yin, dia masih yakin untuk keluar. Tapi setelah menggunakan boneka rantai kehidupan, kekuatannya belum pulih sepenuhnya, dan dia mungkin tidak bisa melawan mereka. Lan Qing bahkan lebih gugup, dan dengan ringan menggenggam tangannya, dan batu berwarna-warni muncul di tangannya. Jika tidak bisa dihindari, dia hanya bisa bertarung dengan punggungnya. Wow, diiringi gelombang panas, Ling Yan sudah langsung pergi ke Lan Qing dan Shou Xing. Lan Qing terlihat sangat lemah, dan di antara orang-orang Jiuli, dia juga menjadi objek perlindungan saudara laki-laki dan perempuannya. Tetapi pada saat ini, ketangguhan yang dia tunjukkan berada di luar imajinasi kesedihan dan Luo Zeng. Dia melemparkan batu 7 warna itu dengan ringan, dan batu itu menyeret cahaya 7 warna itu dan langsung menuju ke Ling Yan. Ketika Ling Yan melihat batu berwarna-warni datang langsung ke arahnya, ada pandangan jijik di matanya. Dia melebarkan sayapnya dengan ringan, dan sebuah hantu melintas di udara, dan batu berwarna-warni melewati hantu. Tidak bisa menyentuh Ling Yan sama sekali. Mati. Ling Yan membalik tangannya dengan ringan, dan ada tombak emas di tangannya, dan ada api kemasan kental di ujung tombak yang hampir bisa melelehkan segalanya. Tapi pada saat yang sama saat Ling Yan bergegas turun, ada suara siulan di telinganya. Kekuatan besar sekali membuat hati Ling Yan berdebar. Dia menundukkan kepalanya sepenuhnya dengan mengandalkan insting, dan batu berwarna-warni yang bolak-balik melewati telinganya, dan menyekat telinganya yang putih berkeping-keping, menyebabkan darah mengalir. Usap, klik, Lan Qing menangkap batu berwarna-warni dengan ekspresi serius di wajahnya, jangan mendekat, datang lagi aku tidak akan sopan. Saudari Lan Qing, kerja bagus, kesedihan syahid didorong dari samping. Batu 7 warna itu tampaknya merupakan tanda yang sangat biasa-biasa saja untuk datang ke sisi lain, tetapi ada banyak misteri di dalamnya. Batu ini sangat fleksibel dan dikendalikan sepenuhnya oleh Lan Xing. Setelah dilempar, ia dapat berbalik dengan bebas. Selain itu, Lan Xing juga dapat meledakkan kekuatan pihak lain di batu berwarna-warni, memungkinkannya meledak dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih tinggi. Namun, jumlah ledakannya dibatasi, hanya bisa diledakkan 3 kali dalam sehari, setelah itu batu warna-warni tidak bisa digunakan lagi. Melihat penampilan Chou Sai yang sakit-sakitan dan kekuatan Lan Qing yang tidak layak disebut, Ling Yan secara alami memandang rendah dirinya. Tapi penghinaan seperti itu hampir membunuhnya. Kekuatan 1000 dewa memukul kepalanya, dan itu bisa langsung menghancurkan kepalanya berkeping-keping. Mata Ling Yan tampak terbakar, kesalahan perhitungan seperti itu sangat memalukan baginya. Niat membunuh yang mengamuk menyembur keluar, dan tepat ketika Ling Yan hendak menyerbu ke arah Lan Qing, bola api kemasan meledak di belakangnya, diikuti oleh ledakan yang teredam. Ling Yan memalingkan muka, dan ada sedikit kepanikan di murid-muridnya. Seluruh tubuh Yao Yin langsung terlempar ke udara dan menabrak dinding gua, sementara Luo Zeng digantung di tempat, dan api dewa gagak emas berguling-guling di sekujur tubuhnya, jadi tidak ada salahnya dia. Sangat kuat, Yao Yin dan Ling Yan tidak pernah meremehkan Luo Zeng. Kedua wanita itu menerobos gua, Ling Yan bertanggung jawab untuk membersihkan para pemalas, dan Yao Yin bertanggung jawab untuk menyeret Luo Zeng. Setelah Ling Yan membunuh Lan Qing dan yang lainnya, kedua Banshee pasti akan bisa membawa Luo Zeng bersama. Tapi Ling Yan tidak pernah menyangka bahwa Yao Yin tidak akan bisa bertahan satu putaran di depan Luo Zeng. Minuman iblis itu tertanam di batu, dan ada jejak ketakutan dan kemarahan di mata yang menawan, dan sayap di belakangnya terbakar, mengubah batu itu menjadi potongan-potongan aliran magma. Tembak saja aku, tembak temanku, sudahkah kamu bertanya padaku?
Luo Zeng menatap kedua bansi itu dan berkata, wajahnya penuh ketidakpedulian. Dia awalnya ingin mencobanya sebelum memukul keras, tetapi mereka memilih untuk menyerang Lan Qing dan Zhou Sai, dan Luo Zeng hanya saling mengalahkan dengan kejam. Ketika suara itu jatuh, Luo Zeng mengambil langkah ringan, dan batu di bawah kakinya hancur dengan klik, dan sosoknya bergerak ke arah Ling Yan seperti pesawat ulang-alik. Ling Yan, cepat bersembunyi. Dia tidak takut api. Yao Yin mengingatkan dengan keras, dia baru saja menderita kerugian besar dalam hal ini. Api ilahi gagak emas Ling Yan adalah salah satu keberadaan terbaik di antara semua bansi. Mendengar pengingat minuman iblis, dia tiba-tiba menarik api ilahi gagak emas yang awalnya ingin dia semburkan. Pada saat yang sama, dia melebarkan sayapnya dan sosoknya naik dengan cepat. Meskipun Yao Yin di sisi lain dipukul oleh Luo Zeng, dampak dari luka seperti itu padanya tidak serius, dan seluruh orang melompat ke udara dengan melebarkan sayap, dan kemudian berkata kembali. Ketergantungan terbesar dari klan gagak emas adalah Jin Wusen Huo. Jika Luo Zeng tidak takut sama sekali, mereka pasti dirugikan, dan mundur tentu saja merupakan kebijakan terbaik. Karena kamu di sini, tetaplah di sini. Sosok Luo Zeng berkedip, dan dia juga pergi, mengikuti Ling Yan. Meskipun Luo Zeng terbang di udara tidak sefleksibel Golden Crow, tetapi kecepatan pantulannya 30% lebih cepat dari Ling Yan, dan seluruh orang dengan cepat menutup jarak seperti hantu. Turun. Yao Yin, yang berada di belakang Luo Zeng, mengangkat alisnya dan menawarkan tanda ke pantai seberang. Tiguk-guk Luo. Dia melambaikan kedua jarinya di udara, dan sekelompok penusuk berkilau melesat ke arah Luo Zeng. Yao Yin tidak ingin membunuh Luo Zeng, selama Luo Zeng terpaksa mundur, Bao Ling aman. Kekuatan tembus dari kristal langit ini sangat kuat, jika Luo Zeng tidak mengelak atau menghindar, itu cukup untuk meninggalkan ratusan lubang di tubuhnya dan menyaring jangkauannya. Hah! Luo Zeng sama sekali tidak memperhatikan penusuk ini, dan dengan sedikit gerakan pikirannya, larutan batu penyegel telah terkumpul di punggungnya. Ding ding ding. Tianjing, yang bisa menembus hampir semua hal, tidak bisa menembus punggung Luo Zeng, bahkan lebih mengejutkan lagi melihat adegan Yao Yin dan Ling Yan ini. Di bawah Ling Yan mengertakkan gigi, sayapnya menyebar lebih jauh, dan dia mengangkat tinggi badannya dengan sangat cepat, tetapi perjuangan ini jelas sia-sia, kecepatan Luo Zeng yang meningkat tidak berkurang sama sekali setelah gelombang serangan Yao Yin, dan dia telah tiba di sekejap mata, kaki Ling Yan. Tetapi pada saat ini, kabut hitam dunia besar Hunyuan mulai melonjak lagi. Sebagai anggota suku gagak emas, Ling Yan dan Yao Yin jauh lebih peka terhadap angin daripada makhluk lain. Ketika kabut hitam melonjak, kedua wanita itu langsung menunjukkan kegembiraan, dan badai bertiup lagi. Ketika Luo Zeng akan berhasil, kekuatan yang tak terbendung itu muncul lagi. Di bawah hembusan badai yang tak tertahankan ini, dia dan Ling Yan tiba-tiba terhuyung-huyung dan terguling ke depan. Ah! Saudara Luo Zeng terpesona. Lan Qing dan kesedihan tetap berada di dasar gua. Meskipun badai membanjiri dari lubang besar, mereka tidak dapat tersapu. Luo Zeng tidak bisa menahan badai, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak bisa. Kedua bansi melebarkan sayapnya sepenuhnya, dan mereka terbang mengikuti angin, terbang dengan mantap dan cepat. Badai ini adalah medan rumah alami mereka. Badai datang pada waktu yang tepat, kata Yao Yin sambil tersenyum. Apa yang kita lakukan sekarang? Ling Yan bertanya, dia baru saja hampir ditangkap oleh Luo Zeng, dan dia masih memiliki ketakutan yang tersisa di hatinya. Dia tidak bisa menolak sama sekali sekarang, itu hanya target hidup, biarkan embusan angin ini mengakhiri hidupnya. Sayap. Kedua bansi itu berkibar sedikit, membelokkan arah mereka sendiri, dan mengikuti di belakang Luo Zeng dengan kecepatan yang sama. Sebuah tiang transparan besar muncul di atas kepala Yao Yin, dan sepasang tombak kristal langit berubah dari tiang tersebut. Siu-siu. Tombak kristal langit melesat di sepanjang angin, kekuatannya berlipat ganda, dan ditembakkan ke arah Luo Zeng. Seperti yang dikatakan Yao Yin, Luo Zeng mengalami kesulitan untuk menyesuaikan sosoknya dalam badai, bahkan jika rentang penyesuaiannya sangat terbatas, dia hanya dapat dikurangi menjadi target, dan dia tidak dapat menghindari tombak kristal langit itu sama sekali. Kang kuang-kuang. Tombak kristal langit menghantam punggung Luo Zeng, dan itu juga hancur dalam situasi seperti itu. Luo Zeng hanya bisa memilih untuk melawan. Aku akan melihat berapa lama kamu bertahan. Senyum ganas muncul di wajah Yao Yin. Kemampuan Luo Zeng untuk menahan pengeboman Sky Crystal benar-benar membuat Yao Yin tidak bisa dipahami. Lagi pula, dia bukan Chaotic Source Realm, tetapi bahkan Chaotic Source Realm memiliki batas. Setelah melampaui batas ini, kekuatan fisik akan turun tajam. Dia tidak percaya bahwa Luo Zeng dapat bertahan selamanya.
Namun, solusi batu penyegelan Luo Zeng pada dasarnya berbeda dari Chaotic Origin Spirit. Larutan batu penyegel tidak memiliki karakteristik daya serap Chaotic Source Spirit, tetapi larutan batu penyegel tidak akan jatuh ke dalam kelelahan. Luo Zeng memasang semua solusi batu penyegel di punggungnya, dan tidak peduli berapa kali dia menembakkan tombak kristal, dia tidak dapat menembusnya. Tapi setiap tombak kristal langit menusuk punggungnya, semuanya meledak dengan kekuatan yang kuat di bawah guncangan kekuatan ini. Darah Luo Zeng masih diaduk, dan dalamnya juga terguncang. Lagi pula, solusi batu penyegel terbatas, dan jika Anda melindungi bagian belakang, Anda tidak dapat melindungi bagian lain, jadi ini bukan pilihan untuk melanjutkan seperti ini. Ling Yan di sisi lain melambaikan tangannya, dan juga mengorbankan token dari sisi lain. Itu adalah busur besar yang bersinar dengan cahaya biru, dia mengetuk tali busur dengan ringan dengan kedua tangan, dan panah biru air melayang di haluan. Tianan Bow. Busur besar ini adalah token kelas super dari pantai seberang, benda suci dari kekuatan penguasa klan Yunnan, dan seorang yatim piatu unik, terkenal di pantai seberang. Busur ini adalah tanda dari sisi lain yang digunakan oleh gadis Phoenix sebelumnya, dan itu selalu dihargai oleh suku Jinwu sebagai harta karun. Baru setelah Ling Yan muncul, gadis Phoenix sebelumnya menyerahkannya kepadanya. Saya tidak tahu berapa banyak gadis di sarang Phoenix yang iri dengan tanda dari pihak lain ini. Tembak Tianan. Mengikuti tarikan tiba-tiba Ling Yan, cahaya biru yang sangat tajam keluar dari busur Tianan. Begitu kekuatan cahaya biru ini pecah, Luo Zeng merasa seperti cahaya ada di punggungnya, dan wajahnya tenggelam. 1035 bab ketiga dari area terbatas angin. Solusi batu penyegel bukanlah keberadaan yang tidak bisa dihancurkan, benda ini tersebar di punggung Luo Zeng hanya dengan lapisan tipis. Jika itu adalah objek dengan daya tembus yang sangat kuat, itu juga memungkinkan untuk menembusnya. Ketika cahaya biru melesat ke arahnya, hati Luo Zeng naik tajam. Tapi dia dilanda badai, bahkan jika dia menggunakan keterampilan tubuhnya, sulit untuk bergerak secara fleksibel di dalam badai, dan dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Larutan penyegelan batu, kondensasi. Dalam situasi yang tidak dapat dihindari, dia masih harus melawan dengan keras. Larutan batu penyegel yang awalnya berserakan di punggungnya menyusut dengan cepat, berubah menjadi bola seukuran mangkuk, seperti tanda lahir yang mengambang di punggungnya. Setelah larutan batu penyegel mengembun, kekuatan pertahanan juga berlipat ganda. Dia membidik rompi itu. Luo Zeng berpikir, dan larutan batu penyegel seukuran mangkuk telah berkumpul di rompinya. Boom! Sebuah panah mengenai, dan kecemerlangan biru-biru membungkus Luo Zeng di dalamnya. Ada sedikit kegembiraan di wajah Yao Yin dan Ling Yan, mereka tidak percaya bahwa Luo Zeng begitu kuat sehingga Tianan Bow pun bisa menahannya. Saat pancarannya menghilang, Luo Zeng muncul kembali. Senyum membeku di wajah Yao Yin dan Ling Yan, dan kedua pasang mata yang indah itu penuh dengan kebingungan, keraguan, dan keterkejutan. Ini, Ling Yan terdiam beberapa saat. Busur Tianan adalah sarana terkuat Ling Yan, tidak ada bandingannya. Selain itu, biaya penggunaan token yang begitu kuat dari pihak lain sangat tinggi, jika mereka tidak memiliki cara untuk mengambil Luo Zeng, Ling Yan bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk mengorbankan busur Tianan. Tetapi bahkan kartu truf terkuatnya masih diblokir oleh orang ini, apakah orang ini benar-benar tidak pernah melangkah ke alam sumber Chaotic? Batuk-batuk, Luo Zeng terbatuk dan memuntahkan darah emas. Darah dengan cepat menyebar di bawah tiupan udara. Solusi batu tersegel yang terkondensasi menjadi bola akhirnya memblokir panah, tetapi daya tembus panah terlalu kuat, Luo Zeng juga terguncang karena luka dalam, dan dunia dalam tubuh bahkan lebih terguncang. Untungnya, cedera seperti ini tidak serius, dan bisa sembuh dalam sekejap. Tapi saat badai berlanjut, dia masih menjadi sasaran, dan dia dibiarkan dibantai oleh kedua wanita ini. Jika ada beberapa anak panah lagi, mungkin tidak akan semudah itu. Apa yang Luo Zeng pikirkan, Yao Yin dan Ling Yan juga bisa pikirkan. Bagaimana bisa ada monster seperti itu di Tiangong, kata Yao Yin dengan suara berat. Setelah Ling Yan mencerna keterkejutan di hatinya, wajahnya menjadi lebih gigih, dia mengaitkan busur Tianan dengan ringan, dan panah biru tajam lainnya diikat di tali busur. Bisakah kamu memblokir panah pertama, bisakah kamu memblokir panah kedua, panah ketiga? Tiangong dan Jinwu sekarang berselisih, dan Feng Nu sangat membenci anak ini. Jika dia benar-benar membiarkannya tumbuh dewasa di masa depan, itu mungkin akan menjadi bencana besar bagi klan Jinwu. Ling Yan telah mempertaruhkan semuanya. Bahkan jika dia membayar mahal, dia harus membunuhnya sekarang. Luo Zeng berguling dalam badai, menyeka darah di mulutnya dan tersenyum. Ayo, saya juga ingin tahu berapa banyak panah yang bisa saya blokir.
Solusi batu penyegel dapat bergerak sesuka hati, dimanapun Ling Yan menembak, Luo tanda Zheng No dapat memblokirnya, paling banyak akan terluka oleh goncangan. Saat badai berhenti, dia secara alami akan dapat bereaksi secara pasif dan mengambil inisiatif. Melihat penampilan percaya diri Luo Zheng, Ling Yan merasa sedikit bersalah, bagaimana jika dia benar-benar memblokir semuanya. Ling Yan, gunakan 2 anak panah, 1 untuk kepala dan 1 untuk dantian, tiba-tiba Yao Yin menyarankan. Yao Yin tidak tahu prinsip dari solusi batu penyegel, tetapi dia mengerti bahwa Luo Zheng dapat memblokir panah pertama, dan juga dapat memblokir yang kedua. Badai hanya dapat meniup sebatang dupa, dan merekalah yang lari pergi ketika angin berhenti. Sekarang saya hanya bisa melakukan yang terbaik dan berjuang keras. Ling Yan mengangguk, mengatupkan jarinya lagi, dan ada lagi panah biru panjang di busurnya. Dalam badai, energi liar mengalir bersama angin. Seorang anggota klan Liyuan tersapu ke langit, melihat pemandangan dalam kabut hitam ini, matanya yang besar melebar. Secara alami, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang bertarung dalam badai orang pembawa sial ini. Luo Zheng melihat bahwa Ling Yan telah menggunakan 2 anak panah, dan sudut mulutnya berkedut. Tampaknya tidak realistis untuk berharap memblokir serangan Ling Yan dengan solusi batu penyegel. Kamu juga punya waktu ketakutan, Yao Yin memperhatikan ekspresi Luo Zheng. Luo Zheng menghela nafas pelan, lupakan saja, singa melawan kelinci dengan sekuat tenaga, dan kamu tidak boleh menahan diri saat berhadapan denganmu. Singa melawan kelinci. Kamu tidak mengira kamu singa itu, kan kamu? Ling Yan menyipitkan matanya, 2 anak panah panjang telah diarahkan ke kepala dan perut Luo Zheng. Pada jarak ini, dia tidak memiliki peluang untuk hilang dengan kekuatannya. Bertempur dalam badai, hanya God Esnes Bansi dan beberapa ras terbang yang dapat melakukannya. Bahkan jika Luo Zheng memiliki pembunuh, sulit untuk mengancam mereka, jadi Yao Yin dan Ling Yan tidak panik. Saat Ling Yan melepaskan tali busur, bola duri berbentuk berlian muncul di atas kepala Luo Zheng. Kekuatan sisi lain dari bola duri berbentuk berlian tidak kuat, tetapi bulu biru muncul dari bola duri berbentuk berlian. Bulu diukir seperti bulu, seperti aslinya. Ketika sehelai bulu ini muncul, 2 sayap cian besar muncul di belakang Luo Zheng. Hantu sayap, yang lebarnya lebih dari 1000 kaki, menghilang dalam sekejap. Sekilas saja, tapi Ling Yan dan Yao Yin benar-benar bisa merasakan kekuatannya. Kekuatan semacam ini bukanlah celah antara kekuatan dan kekuatan, melainkan celah antara insting dan insting, celah antara yang inferior dan yang superior. Keluarga Golden Crow adalah raja burung, apalagi di dunia ini yang bisa membuat mereka begitu ketakutan. 2 anak panah busur Tianan datang dalam sekejap, tetapi ketika mereka dekat dengan Luo Zheng, tubuh Luo Zheng tiba-tiba berputar, dan dia bangkit melawan angin, dengan mudah menghindari kedua anak panah itu, dan kemudian seluruh orang itu tiba-tiba berhenti di udara. Ling Yan, meskipun Yao Yin bisa terbang melawan angin, mereka hanya bisa terbang dengan angin dan mengendalikan arahnya, mereka tidak bisa melawan angin, apalagi berdiri di udara, badai ini berkekuatan ribuan ton. Karena Luo Zheng tiba-tiba berhenti di udara, kedua bansi itu menabrak Luo Zheng dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka tidak punya waktu untuk menyesuaikan arah mereka. Ketajaman pedang panjang Luo Zheng tercermin dalam 2 pasang mata indah yang ketakutan. Tarik pedang dan geser ke kiri dan kanan. Kedua bansi itu telah melewati Luo Zheng. Hanya dalam 1 tarikan napas, Yao Yin dan Ling Yan telah terbang 3 mil jauhnya, dan mereka masih mempertahankan gerakan aslinya, dengan keterkejutan yang luar biasa masih membeku di wajah mereka. Puff! Di leher yang lembut dan indah, 2 noda darah bermekaran, dan kepala kedua wanita itu telah terpisah dari tubuh mereka. Saat badai bertiup, tubuh yang kaku tidak bisa menjaga keseimbangannya, dan kepala serta tubuh melayang semakin jauh. Huho! Badai masih bertiup kencang. Luo Zheng berdiri di tempat, membiarkan badai dahsyat menyapu dirinya. Tubuh Luo Zheng samar-samar ditutupi dengan film tak terlihat, ketika badai yang kuat bertiup ke arah Luo Zheng dengan kabut hitam, itu secara alami akan ditarik, seolah-olah tubuh Luo Zheng adalah area terlarang untuk angin, dan mereka tidak berani mengganggunya sama sekali, semua Luo Zheng. Gerbang dunia besar Hunyuan. Feng Nu duduk berlutut di sudut dan menutup matanya untuk bermeditasi. Ketika Yao Yin dan Ling Yan jatuh, mata Feng Nu tiba-tiba terbuka. Lapisan roh jahat melonjak, dan semua orang merasakan kemarahan Feng Nu. Ada 3 bansi di kedua sisi gadis Phoenix, dan ketiga bansi ini juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Yao Yin dan Ling Yan jatuh pada saat yang sama. Itu tidak mungkin. Bagaimana bocah itu bisa begitu kuat? Beberapa bansi berkomunikasi melalui transmisi suara dengan Yuan asli,
wajah mereka penuh dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Wajah Feng Nu suram, tertutup awan gelap, seolah meneteskan air. Darah Bansi sarang dewa terhubung, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, mereka dapat merasakannya selama Bansi jatuh. Bahkan jika Feng Ge dan Selir Yan jatuh, mereka masih akan menyadarinya. Feng Nu, ada apa? Zhen Yuan, seorang pemimpin klan Senong, menjawab melalui transmisi suara. Yao Yin dan Ling Yan sudah mati, jawab Feng Nu. Bagaimana mungkin? Pemimpin klan Senong berseru kaget. Para pemimpin klan Yuxiong dan klan Min Yue juga mengerutkan kening. Tidak satu pun dari mereka yang memasuki area inti sekarang, dan kemungkinan jatuh di pinggiran sangat kecil, kata lelaki tua dari klan Xiong. Ketika semua orang memasuki dunia besar sumber caotik, lingkaran sihir besar muncul di depan para pemimpin, dan permukaan cermin besar muncul di lingkaran sihir, menutupi area inti dunia besar sumber caotik. Mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di pinggiran dunia besar Hunyuan, tetapi mereka dapat dengan jelas melihat setiap gerakan di area inti. Sekarang belum ada yang menginjakkan kaki di area inti, dan semua orang berkeliaran di pinggiran Chaotic Source Great World. Daerah sekitarnya sangat luas, dan lawan yang mereka temui tidak akan terlalu kuat. Keberadaan seperti Yao Yin dan Ling Yan memiliki kemungkinan jatuh yang sangat rendah. Jika mereka terbunuh pada saat yang sama, hanya dapat dikatakan bahwa mereka telah bertemu musuh yang kuat. Feng Nu tidak menanggapi pemimpin klan Xiong. Dia merentangkan tangannya dengan lembut, dan garis-garis emas mengalir di lengan teratainya. Darah gagak emas terhubung satu sama lain dari nadi yang sama. Sebagai penguasa sarang dewa, Feng Nu memiliki pemahaman yang lebih jelas daripada Bansi biasa. Dia ingin kembali ke adegan yang dilihat Yao Yin dan Ling Yan sebelumnya mereka mati. Di bawah desakan yang kuat, Feng Nu merasakan kabut hitam yang bergolak, terbang dengan kecepatan sangat tinggi, dan pedang panjang di lehernya. Itu dia, anak orang pembawa sial itu. Bagaimana dia bisa berdiri di tengah angin yang begitu kencang? Feng Nu tiba-tiba membuka matanya, menatap Qiu Yinhe dengan kejam. Reaksi yang menyertai orang kuat di level mereka hampir merupakan pendahulu untuk melakukan sesuatu. Qiu Yinhe, Lin Zanting dan para pemimpin Tiangong lainnya juga sedikit bingung saat melihat ekspresi Feng Nu. Tetapi mereka tidak takut pada Feng Nu. Lin Zanting balas menatap tajam, dan pada saat yang sama bertanya dengan tidak dapat dijelaskan, Pak Tua Qiu, apa yang terjadi pada Feng Nu? Bansi meninggal, Qiu Yinhe, orang yang sangat pintar, menyimpulkan kebenaran dalam sekejap. Dia dibunuh oleh murid Tiangong kita. Lin Zanting bertanya dengan senyum di wajahnya. Seharusnya begitu, Qiu Yinhe mengangguk dan berkata. Mereka juga bisa berharap bahwa dengan Xiong kali ini, Jinwu dan ras lain pasti akan menyerang murid Tiangong. Tampaknya suku gagak emas mengambil langkah maju, tetapi mereka dibunuh oleh murid Tiangong, dan orang yang terbunuh seharusnya adalah Bansi yang sangat penting bagi sarang. Setelah Qiu Yinhe selesai berbicara, matanya tertuju pada cermin di depannya lagi. Pada akhirnya, setiap orang harus memasuki area inti dunia besar sumber kekacauan, dan mungkin akan ada pertumpahan darah lagi. Apa yang dia khawatirkan bukanlah klan Xiong dan klan gagak emas, tetapi pemuda berpakaian hitam dari perahu hitam. Permusuhan pemuda berpakaian hitam ini terhadap Luo Zeng jelas, dan saya khawatir itu akan menjadi yang lain, pertarungan sengit. Selama badai perburuan, beberapa alien berjalan mengikuti angin, membiarkan badai membawa mereka maju, dan mereka tidak bisa tidak patuh sedikit pun. Ketika mereka melihat Luo Zeng berdiri di tengah badai, mereka membuka mata lebar-lebar. Sulit membayangkan bagaimana Luo Zeng berperang melawan badai orang pembawa sial ini. Bulu Raja Sayap dapat membuatnya menghindari badai ribuan dewa, seberapa kuat Raja Sayap ini. Luo Zeng juga sangat terkejut. Dalam keadaan seperti itu, Luo Zeng tidak dapat menghindari pukulan fatal itu. Tapi setelah mengorbankan bulu ini, dia langsung mengabaikan angin kencang itu. Token dari pantai seberang ini jauh lebih kuat daripada kekuatan sihir tubuh manapun, dan layak menjadi orang terkuat yang mendominasi kekuatan. Sua, dia awalnya ingin mencari cincin Sumi Yaoyin dan Ling Xuan. Mereka juga harus memiliki banyak senjata sihir yang kuat. Meskipun dia tidak dapat menggunakannya sendiri, dia dapat memberikannya kepada Lan King dan orang-orang Jiuli. Tapi setelah kedua Bansi itu dipenggal, mereka terhempas oleh badai dan menghilang, dan mungkin tidak ada harapan untuk menemukan mereka. Di gua yang runtuh, Lan King dan Shou Sai berdesak-desakan, menghindari angin topan yang bertiup di atas kepala. Badai memotong bagian atas gua, seperti pisau memotong segalanya, meskipun keduanya mampu memperbaiki diri, itu masih cukup tidak nyaman. Lan King awalnya penuh dengan kekhawatiran tentang Luo Zeng, terus-menerus merasakan posisi jejak jiwa Luo Zeng.
Awalnya, Luo Zeng dengan cepat menjauh darinya, tetapi setelah mencapai posisi tertentu, Luo Zeng tiba-tiba berhenti. Lan Qing tertegun sejenak, dia pikir badai telah berhenti, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa badai bertiup seperti biasa, itu kurang dari setengah batang dupa, bagaimana badai bisa berhenti? Mungkinkah saudara Luo Zeng bergegas ke gua tertentu untuk menghindari angin lagi? Lan Qing menebak dengan curiga. Tapi saat dia bertanya-tanya, Luo Zeng melawan angin dan terbang ke arahnya. Setelah merasakan aturan yang dipicu oleh jejak jiwa, Lan Qing biasanya menutup mulutnya secara refleks. Saudari Lan Xing, ada apa denganmu? Kusai memandangnya dengan aneh dari sisi lain. Luo Zeng, saudara Luo Zeng bergerak ke arah kita, kata Lan Qing dengan tak percaya. Tidak mungkin, Kusai menggelengkan kepalanya, kecuali dia melakukan perjalanan di bawah tanah. Sama sekali tidak, bagaimana dia bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan seperti itu? Dia seharusnya terbang di langit, kata Lan Qing dengan pasti. Kesedihan berkata dengan sedikit senyum saudari Lan Xing, jangan mengatakan hal-hal bodoh. Tidak ada yang bisa menentang badai ini, bahkan kekuatan supernatural Luo Zeng tidak bisa melakukannya. Dengan ribuan kekuatan ilahi, melawan ribuan kekuatan ilahi, ini hanya Chaotic Source Realm yang memenuhi syarat untuk terlibat dalam level. Dari sudut pandang rasional, saya tidak percaya sama sekali, tetapi melihat ekspresi setuju Lan Qing, dia juga sedikit bingung. Dia segera diselamatkan. Lan Qing tahu bahwa Luo Zeng tidak jauh dari gua yang runtuh. Setelah beberapa saat, keduanya menyaksikan Luo Zeng bolak-balik dengan bebas di angin, seperti kingfisher ringan, dengan mudah jatuh di tengah gua yang runtuh. Kesedihan berdarah benar-benar tercengang, menatap Luo Zeng dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Luo Zeng benar-benar terbang dari atas. Bahkan jika dia berada di gua yang runtuh ini, kekuatan badai sama kuatnya, jika dia berdiri di sana, dia pasti akan tersapu. Tapi melihat Luo Zeng seperti ini, di mana dia terpengaruh sedikit pun. Penampilan Lan Qing jauh lebih tenang daripada kesedihan, dia mengira Luo Zeng terbang melawan badai sejak awal. Adapun mengapa Luo Zeng bisa terbang seperti ini, dia tidak repot-repot memikirkannya. Kakak Luo Zeng, bagaimana kamu melakukannya? Kusai akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah menahannya untuk waktu yang lama. Dengan token dari sisi lain, jawab Luo Zeng. Token dari pihak lain. Token macam apa dari pihak lain yang bisa melakukan ini? Saya khawatir nilai super dalam 13 hari di dunia warna tidak akan berhasil, bukan? Meskipun Koshi sangat penasaran, dia tidak bertanya secara mendalam. Token pantai lainnya adalah rahasia terbesar dari setiap alam pantai lainnya. Meskipun banyak orang di dunia induk mengklasifikasikan token pantai lain ke dalam kategori yang berbeda, masih banyak token yang tidak diketahui, dan setelah token ini digunakan, mereka dapat digunakan secara tak terduga efek. Kakak Luo Zeng, di mana kedua bansi itu? Apakah mereka tertiup angin? Tanya Lan Qing. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata mereka telah dibunuh olehku. Jawaban yang bersahaja ini membuat kelopak mata berkedut lagi, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Kekuatan Luo Zeng tidak kalah dari dua bansi, dan dia dapat berinteraksi dengan bebas dalam badai dengan keuntungan sebesar itu. Siapa yang bisa melarikan diri di depan Luo Zeng? Ho, ho, ho. Setelah beberapa saat, badai tersebut berangsur-angsur mereda. Koshi dan Lan Qing juga keluar dari celah. Mereka berurusan dengan peninggalan beberapa alien, dan harta karun di cincin Sumeru dibagikan ke Lan Qing dan Susai. Lan Qing mengambil lebih banyak, dia tidak bisa menggunakannya sendiri, tetapi senjata ajaib di tangan saudara laki-lakinya terlalu sederhana, jadi dia sangat membutuhkannya, tetapi Luo Zeng tidak membutuhkannya. Kemudian Luo Zeng mengeluarkan Chaotic Source Spirit dan mulai mendistribusikannya. Awalnya, Luo Zeng berencana untuk mendistribusikannya ke suku Yueling dan suku Sirius, tetapi karena mereka telah jatuh, itu dapat dianggap menyelamatkan Luo Zeng. Luo Zeng sendiri meninggalkan lebih dari 160 Chaotic Source Spirits, sementara Lan Qing dan Sorrow masing-masing mendapat 70. Melihatnya dengan cara ini, kita tidak perlu memasuki area inti dunia besar Hunyuan, kita bisa mengumpulkan roh Hunyuan, kata Zhou Shai sambil tersenyum. Di pinggiran Chaotic Source Great World, semangat Chaotic Source sangat langka. Menghancurkan gunung sering dapat menghancurkan satu atau dua roh sumber yang kacau. Luo Zeng menghancurkan begitu banyak batu sebelumnya, dan sebagian besar waktu dia benar-benar tidak mendapatkan apa-apa. Tapi gua ini memang memiliki keistimewaannya. Ratu Semut menggunakan beberapa cara untuk memikat begitu banyak roh sumber yang kacau ke tempat ini, dan dia membantu Luo Zeng mengumpulkan mereka dengan menyamar. Roh sumber kekacauan ini tidak cukup, kita masih perlu menuju ke bagian dalam dunia besar sumber kekacauan,
saran Kusai. Luo Zeng juga mengangguk. Dia merasakan jejak jiwa itu, dan menemukan bahwa meskipun orang Fengge, Ling Xuang dan bahkan Jiuli dikirim ke tempat yang jauh oleh badai, mereka semua bergerak lebih dekat ke pusat dunia besar Hunyuan. Baik Ling Xuang dan Feng Ge mencoba untuk bergerak lebih dekat ke sisi mereka sendiri, tetapi badai bertiup untuk sementara waktu, dan tertiup angin setelah jarak pendek. Itu terlalu sulit. Itu adalah keberuntungan murni untuk bisa bergegas ke Luo Zeng sisi, dan mereka secara alami juga menyerah. Badai di dunia besar Hunyuan berputar bolak-balik dari selatan ke utara, jadi mereka secara alami terbang ke barat. Setelah mereka bertiga berjalan di langit sekitar sebatang dupa, Choi menatap kabut hitam yang menutupi kepalanya, dan berkata, badai akan datang lagi. Badai datang tanpa peringatan, tetapi sangat tepat waktu. Luo Zeng tidak takut badai bertiup, tetapi dia dan Lan Qing perlu menemukan tempat untuk bersembunyi. Luo Zeng melirik area kosong di sekitarnya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas turun dan menabrak tanah dengan keras. Ledakan. Dengan hantaman yang begitu keras, sebuah lubang sedalam sekitar 10 kaki menembus tanah. Berlindung dari angin dengan menggali lubang adalah strategi yang telah lama dipikirkan Luo Zeng, tetapi dia baru saja memasuki dunia besar sumber kekacauan belum lama ini, dan dia tidak memiliki arah yang jelas, jadi dia hanya mengikuti angin. Setelah mereka bertiga masuk ke dalam gua untuk bersembunyi di balik sebatang dupa, mereka keluar dari gua lagi dan melanjutkan perjalanan ke arah barat. Setelah masa adaptasi, klan yang memasuki dunia besar Hunyuan juga secara bertahap memahami bahwa kemungkinan menggali roh sumber caotik di pinggiran terlalu kecil, dan kebanyakan orang mulai secara sadar mendekati area inti. Beberapa orang telah bekerja keras untuk waktu yang lama, tetapi ketika mereka tertiup angin topan, mereka semakin jauh. Setelah memikirkannya, saya mungkin menemukan metode yang sama dengan Luo Zeng, menggali lubang di tanah untuk menghindarinya, dan melanjutkan perjalanan segera setelah angin berlalu. Luo Zeng menemukan 3 atau 4 gua galian di sepanjang jalan, dan mereka tidak perlu menggalinya sendiri, cukup mengebor untuk menghindarinya. Setelah setengah jam, gunung rendah lainnya muncul di bawah Luo Zeng. Seluruh gunung pendek telah terbakar oleh api, dan gunung itu ditutupi dengan bekas pedang, dan beberapa tempat berlubang, terlihat jelas bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Turun dan lihat, kata Luo Zeng. Tubuh Luo Zeng merosot ke bawah, dan Lan Qing serta kesedihan mengikuti dari belakang. Akibat angin topan, bekas-bekas pecahan itu sudah lama terkikis, jika seseorang jatuh, tubuhnya akan tersapu angin. Tetapi dengan sapuan cahaya akal ketuhanannya, dia menemukan sebuah gua besar di belakang gunung. Ketiganya berbelok ke belakang gunung, dan tepat saat mereka mencapai pintu masuk gua, bau darah yang kuat menguar di atas mereka. Adegan setelah memasukinya membuat mereka bertiga terpana. Mayat puluhan alien tergeletak di sana-sini, banyak dari mereka dimutilasi, dan kematian mereka mengenaskan. Mata sedih melirik 2 kali, dan alisnya berkedut, itu Raja Gunung Taiming. Dengan kilasan sosoknya, dia bergegas menuju tepi dinding gua. Mayat seorang murid Tiangong tertanam di celah dinding, separuh tubuhnya diledakkan, dan ciri-ciri wajahnya masih bisa terlihat. Kusai sendiri juga berasal dari Gunung Taiming, dan dia mengenal Wang Kou secara alami, dan Wang Kou juga murid yang sangat baik dari Gunung Taiming. Melihat kematian seperti itu, Kosi merasa sedih untuk beberapa saat. Aku tidak tahu siapa itu, metodenya sangat kejam. Luo Zeng melihatnya, dan cincin Sumeru di tangan orang-orang ini semuanya hilang. Orang yang bergerak tidak hanya membunuh orang, tetapi juga menipu. Untuk dapat membunuh begitu banyak orang, kekuatannya sendiri pasti sangat luar biasa, tetapi makhluk yang dapat melakukannya semuanya kesepian dan sombong. Sengaja membunuh orang, dan merebut cincin Sumeru orang-orang ini seperti perampok. Pikiran Luo Zeng muncul di benak Luo Zeng, yang sepenuhnya sejalan dengan gaya aktingnya. Seperti yang Luo Zeng duga, ada erangan yang menyakitkan tidak jauh dari sana. Kesedihan masih menyelimuti tubuh Wang Kou. Luo Zeng segera bergegas, dan melihat tubuh besar klan Li Yuan. Tubuh klan Li Yuan memang sangat kuat, dia terluka parah, tapi dia masih hidup dengan gigih. Darah di permukaan tubuh klan Li Yuan ini telah berhenti, tetapi masih ada ular hitam kecil berkaki 4 dengan panjang jari telunjuk menempel di lukanya, yang jelas diubah oleh energi. Ketika dia mendengar langkah kaki Luo Zeng, dia menoleh seperti burung yang ketakutan. Setelah melihat Luo Zeng dengan jelas, ada ekspresi ngeri di matanya, dan tubuhnya yang kekar meringkuk menjadi bola. Orang-orang Li Yuan adalah negara adidaya yang sangat kuat, ras ini sangat sempurna, dan mereka dijaga oleh klan Yuanling di sisi lain. Mereka kemungkinan besar akan menjadi peradaban yang dominan di antara banyak negara adidaya.
Mereka memandang rendah ras apapun dan sangat bangga. Tetapi ketika klan Li Yuan ini melihat Luo Zeng, klan manusia yang terkenal, dia sangat ketakutan sehingga dia seperti mangsa yang melihat seorang pemburu. Apa yang terjadi di sini? Luo Zeng bertanya. Orang-orang Li Yuan mengira Luo Zeng ada di sini untuk mengambil nyawanya, tetapi ketika mereka mendengar pertanyaan ini, mereka menemukan bahwa Luo Zeng tidak memiliki permusuhan yang besar. Dia membeku sejenak sebelum berkata orang itu manusia itu, dewa jahat yang memproklamirkan diri setelah memasuki tempat ini, manusia akan mulai membantai tanpa pandang bulu. Itu adalah dewa jahat. Jawaban ini benar-benar membuktikan firasat Luo Zeng. Meskipun di dunia besar Hunyuan, banyak ras akan saling membantai. Tetapi ketika semua orang terpencar, kebanyakan orang tetap kagum pada lawan yang tidak dikenal, dan bahkan akan memilih untuk bekerja sama selama kedua klan tidak berseteru. Skala gua ini jauh lebih besar daripada gua yang mereka temukan, dan masih banyak lagi ras di dalamnya. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk membantai begitu banyak orang. Dewa jahat itu sangat kuat, tetapi dia tidak dapat membunuh begitu banyak orang sekaligus. Kamu tidak akan melarikan diri? Tanya Luo Zeng. Bahkan jika badai bertiup, ras ini dapat melarikan diri. Dibawa pergi oleh badai jauh lebih baik daripada mati di tangan dewa jahat. Menyebutkan ini, ekspresi ketakutan di wajah orang-orang Li Yuan menjadi semakin bermartabat. Dia, tokennya dari sisi lain terlalu aneh. Itu adalah dunia. Dia seperti ikan di air di dunia itu, kita tidak bisa melarikan diri sama sekali, kita hanya bisa ditangkap olehnya. Dia bermain dengan kematian. Jika bukan karena token saya dari sisi lain menjadi binatang kematian palsu, saya pasti akan mati. Binatang kematian palsu adalah sejenis makhluk dari sisi lain yang tinggal di surga ke-11. Makhluk hidup di pantai seberang sulit dijinakkan, tetapi klan Yuanling mengendalikan 11 surga, jadi tentu saja ada banyak cara. Namun, binatang buas yang berpura-pura itu sendiri tidak kuat, dan hanya sedikit orang yang mengintegrasikan token ini dari pihak lain. Saat itu, klan Li Yuan mempercayakan Irmaus untuk membantu melelang binatang mati palsu, meskipun harganya cukup masuk akal, mereka tidak menjual beberapa dari mereka. Setelah memupuk arti sebenarnya dari cara kedua, beberapa orang di sisi lain akan memilih untuk memadukan binatang buas yang berpura-pura mati. Ketika token sisi lain ini diaktifkan, nafas dunia di dalam tubuh dan nafas dantian akan diblokir, dan seluruh orang akan jatuh ke dalam keadaan mati suri. Apakah itu menggunakan persepsi jiwa atau cara lain untuk mendeteksi? Semuanya terlihat sangat teliti. Tulhu membantai begitu banyak ras sekaligus, dia bahkan tidak repot-repot menyelidiki setiap ras. Tulhu sama sekali tidak peduli dengan ikan yang lolos dari jaring. Jadi anggota klan Li Yuan ini lolos tanpa cedera tapi ular hitam berkaki 4 yang menempel di lukanya masih menyiksanya hingga dia tidak bisa mati, dan tidak mudah untuk melepaskan ular berkaki 4 ini. Dunia, murid Luo Zeng sedikit berkedip, dan bertanya pada saat yang sama pernahkah Anda mendengar token serupa dari sisi lain? Artefak. Peradaban bukanlah dunia, itu mewakili peradaban, menghubungkan seluruh kota City of Sapphire. Dengan bantuan roh giok, Luo Zeng bisa mendapatkan bantuan dari seluruh peradaban Safir, jadi dalam badai, roh Safir mengeluarkan bulu raja sayap dari alat peradaban. Darah datang. Kusai meludahkan 4 kata. Apa maksudmu? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan gunung saya dari Gunung Taiming memiliki tanda seperti turun dari pantai seberang, tetapi yang turun bukanlah hal yang pasti, tetapi dunia khusus. Lanjut Choi, tanda seperti itu dari pantai seberang adalah yang tertinggi di dunia ibu. Hanya yang kuat yang dapat memilikinya, dewa jahat macam apa ini? Ini pemuda berbaju hitam, kata Luo Zeng. Kesedihan menatap Luo Zeng selama beberapa tarikan napas, dan pemuda berpakaian hitam itu tidak pernah menyebut namanya di depan umum. Memikirkan keberadaan kelahiran yang mengerikan di dunia tubuh internal Luo Zeng, dia terdiam beberapa saat, itu benar-benar monster yang terlahir sebagai monster. Dewa jahat ini hanya aktif di dunia warna selama 13 hari, jadi kemungkinan mendapatkan token semacam itu dari sisi lain mungkin tidak terlalu tinggi, kata Chou sambil menggelengkan kepalanya. Luo Zeng melihat ular hitam berkaki 4 itu, dan kemudian bertanya apakah Anda ingin saya menurunkannya untuk Anda. Permintaan Zeng hitam. Ciri-ciri ular berkaki 4 ini sangat aneh, dan ketika dikupas, akan ada rasa sakit yang luar biasa, yang begitu kuat bahkan orang Li Yuan pun tidak dapat menanggungnya. Dia menyempurnakan 4 di antaranya selangkah demi selangkah, tetapi ada lebih dari 10 ular berkaki 4 di tubuhnya, hanya perlu sedikit waktu untuk memperbaikinya. Jika Luo Zeng secara paksa merobeknya, dia mungkin akan langsung pingsan karena rasa sakit. Luo Zeng awalnya ingin memikirkan tentang ular kecil berkaki 4 ini, itu memang tidak nyaman,
dan orang-orang Li Yuan masih sangat waspada terhadapnya. Setelah mengangkat bahu, Luo Zeng mundur dari gua dengan perasaan dan kesedihan yang membiru. Kakak Luo Zeng, dewa jahat ini sangat berbakat, kamu belum menyadarinya di dunia tubuh bagian dalam. Di gerbang dunia hebat Hunyuan, keraguan ini tersembunyi di jantung Sun Si, dan sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan untuk menanyakannya. Siapapun memiliki kendali mutlak atas dunia tubuh internal mereka, dan Luo Zeng tidak terkecuali. Tentu saja saya menyadarinya, dan dia juga menghitung saya dan ingin membunuh saya. Luo Zeng sedikit tersenyum. Lan Qing dan Shou Sai saling menatap, pria seperti itu memang berani, dan hal aneh seperti itu tidak pernah lahir di dunia batin mereka. Namun, dia juga membantu saya menstabilkan dunia batin, yang banyak membantu saya, kata Luo Zeng. Saya memenuhi janji saya dan membebaskannya. Luo Zeng tidak menyangka bahwa sifat dewa jahat tidak berubah sedikit pun setelah meninggalkan dunia batin semakin buruk, semuanya adalah takdir. Kesedihan tidak terus bertanya. Dia berpikir bahwa dewa jahat itu sangat kuat, itu pasti tidak normal, dan itu harus terkait dengan dunia batin Luo Zeng. Tetapi jika saya bertanya lagi, saya khawatir itu akan melibatkan beberapa rahasia Luo Zeng, dan Luo Zeng mungkin tidak dapat menjawab. Setelah keluar dari gua, ketiganya terus berjalan menuju area inti untuk jarak tertentu, lalu menggali lubang di tanah untuk menunggu angin topan lewat. Saat badai mereda lagi, ketiganya keluar dari gua lagi. Pada saat ini, Lan Qing dan Luo Zeng merasakan sesuatu pada saat yang sama, dan saling memandang. Dalam induksi keduanya, Feng Ge dan Huo Ze muncul 500 mil ke selatan, dan mereka berlari dengan kecepatan tinggi. Sekarang badai telah berhenti, bergerak dengan kecepatan tinggi. Apakah mereka mengejar orang, atau mereka sedang diburu? Luo Zeng dan Lan Qing sama-sama cenderung pada penilaian terakhir. Situasi Huo Ze dan Feng Ge lebih buruk dari yang dibayangkan Luo Zeng dan Lan Qing. Ketika Feng Ge pertama kali memasuki dunia besar Hunyuan, itu relatif mulus. Setelah dia dibawa keluar oleh badai untuk jarak yang cukup jauh, dia ingin kembali untuk menemukan Luo Zeng, tetapi di bawah badai lagi dan lagi, jarak antara dia dan Luo Zeng semakin jauh. Pada akhirnya, dia terlempar jutaan mil jauhnya oleh badai, hampir di ujung lain dari Chaotic Source Great World. Dalam keputusasaan, Feng Ge hanya bisa menjelajah sendiri. Sebagai orang nomor satu di Istana Kekaisaran, dia secara alami tidak lemah. Dalam perjalanan, saya menghadapi beberapa bahaya, dan bahkan bertemu dengan Bansi suku Jinwu. Feng Ge awalnya adalah dua orang di kelompok pertama Xiong, Jinwu dan suku lain untuk melenyapkan target, dan Feng Ge dianggap oleh Bansi sebagai pengkhianat yang telah mengkhianati sarang Phoenix, dan diperlakukan seperti musuh, jadi mereka adalah alami cemburu ketika mereka bertemu. Tanpa banyak usaha, dia berhasil membunuh Bansi tersebut. Setelah beberapa jam penjelajahan di dunia besar sumber Chaotic, Feng Ge berhasil memperoleh 3 roh sumber Chaotic. Menurut penilaian orang biasa, dia juga harus pergi ke area inti. Lagi pula, cakupan area inti jauh lebih kecil daripada area pinggiran, dan pada akhirnya semua murid dari klan besar akan berkumpul di sana, dan Luo Zeng tidak terkecuali. Tapi dia berpikir untuk bertemu dengan Luo Zeng, membuat penilaian yang sangat berani, dan terbawa angin sepanjang jalan. Setiap kali badai bertiup, dia bisa menempuh jarak setidaknya 60.000 hingga 70.000 mil selama proses ini. Dia juga menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mempercepat kemajuannya. Setelah lusinan gerakan seperti ini, dia benar-benar membuat lingkaran penuh di seluruh Hunyuan Great World. Dan Huo Ze cukup memuaskan, seperti orang lain, menggali lubang dari waktu ke waktu untuk menghindari badai, dan melanjutkan perjalanan setelah badai berhenti. Dia awalnya ingin bergabung dengan Lan Qing, tetapi melalui pencarian jejak jiwa, dia tidak terburu-buru setelah Lan Qing dan Luo Zeng berkumpul, dan itu harus menjadi yang paling aman di bawah perlindungan Luo Zeng. Tidak butuh waktu lama bagi Huo Ze untuk bertemu murid Tiangong Ye Sang dan yang lainnya, dan tim yang dipimpin oleh Ye Sang menjadi semakin besar. Ye Sang tidak tahu dari mana asal Huo Ze, tetapi karena dia datang dengan kapal terbang Gunung Tai dan mengikuti Luo Zeng, Ye Sang menganggapnya sebagai murid Gunung Tai, dan tentu saja mengundang Huo Ze untuk menemaninya. Tim murid Tiangong ini berjalan sangat lancar, di sepanjang jalan, murid Tiangong lainnya terus bergabung, dan secara bertahap bertambah menjadi lebih dari 10 orang. Sebagian besar klan dan murid dari pasukan lain bertindak sendiri, dan tidak ada yang berani memprovokasi tim seperti itu. Saat bertemu dengan beberapa klan yang relatif kuat, klan ini malah menghindari mereka. Tujuan Ye Sang sangat jelas, dia tidak ingin membuang waktu di jalan, dan langsung menuju inti dunia besar Hunyuan. Meskipun daya tariknya di Tiangong tidak sebaik Kosi,
tetapi kekuatannya terletak di sini, dan murid-murid Tiangong mendengarkannya. Namun, ketika jaraknya 50.000 mil dari area inti, akhirnya mengalami masalah. Klan Senong, sebuah tim yang terdiri dari anggota klan Xiong dan klan Minyu bertemu dengan mereka. Ye Sang juga didefinisikan sebagai target yang telah dibersihkan, peringkat ketiga di gigi kedua. Setelah orang-orang dari kedua belah pihak bertemu, mereka mulai berkelahi tanpa banyak perselisihan. Kekuatan Ye Sang sangat kuat, tetapi tim lawan memiliki banyak elit, 3 atau 4 orang mengepung Ye Sang sendirian. Ye Sang terluka parah saat badai meledak, dan murid Tiangong lainnya juga pergi dalam badai tersebut. Dengan beruang, orang-orang di sisi Senong hanya bisa mengebor tanah dan menunggu badai mereda, tetapi 3 elit di antara mereka pergi bersama badai. Setelah badai mereda, ketiga elit mulai mengejar setelah mendarat lagi, dan benar-benar mengejar beberapa murid Tiangong yang tidak beruntung. Dan Huo Ze adalah orang yang tidak beruntung. 3 elit Yuxiong dan Senong secara alami mengejar Huo Ze sebagai murid Tiangong, dan Huo Ze tidak bisa membedakan rasa sakitnya saat dia berlari sepanjang jalan, dia tidak bisa berdebat dengannya, klan Yuxiong dia dari klan Jiuli, kan? Itu adalah tindakan mendekati kematian. Namun, tidak lama setelah Huo Ze melarikan diri, dia kebetulan bertemu dengan Feng Ge yang sedang lewat. Tanpa ragu, Feng Ge bergerak untuk membantu Huo Ze menangkap 3 elit Yuxiong dan Senong. Dengan dukungan Huo Ze, Feng Ge menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan sedikit mengalahkan 3 lainnya. Tepat ketika mereka bertiga akan menyerah, orang lain dari klan Xiong bergegas mendekat, kekuatan orang ini jauh melampaui level yang sama, dan dia bertarung dengan 2 pisau. Pada akhirnya, Feng Ge dan Huo Ze tidak punya pilihan selain berbalik dan melarikan diri, dan arah pelariannya dan Huo Ze secara alami tidak ditentukan secara membabi buta. Feng Ge membuat lingkaran besar, hanya untuk mendekati Luo Zeng, kedua belah pihak berjalan berlawanan arah, dan jaraknya juga semakin dekat dalam garis lurus. Di belakang Feng Ge, seorang pemuda berjubah putih sedang berlari dengan kecepatan tinggi, kedua pisaunya bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berkata saya telah mendengar nama Feng Nu di klan Xiong, dan pertarungan hari ini sangat bagus. Reputasinya memang pantas, jadi mengapa repot-repot menghindari dan tidak berkelahi. Pemuda berjubah putih itu bernama Yu Yuns, dan dia tidak lahir di klan Xiong. Meskipun dia adalah anggota klan asing, dia tetap dihargai oleh klan Yuxiong dengan bakatnya yang luar biasa, dia bisa menduduki peringkat 3 besar di antara klan Uxiong, dan dia adalah orang yang memiliki harapan tinggi. Sebagai anggota klan asing, Anda harus mengeluarkan lebih banyak keringat untuk mendaki, agar dapat berdiri di garis awal yang sama dengan putra kebanggaan klan Xiong. Yu Yuns tahu betul bahwa membunuh Feng Ge adalah pencapaian yang luar biasa. Saat ini adalah peluang besar. Dia harus bergerak cepat, dan tidak akan mudah mengejar Feng Ge ketika badai datang. Berdengung, Yu Yuns menepuk bagian atas kepalanya dengan ringan, dan sebuah perahu kertas kecil muncul dari atas kepalanya. Setelah perahu kertas membawa Yu Yuns, kecepatannya meningkat tajam, membuang beberapa klan elit di belakangnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mendekat ke Feng Ge dan Huo Ze. Tidak peduli berapa banyak kamu mencoba untuk melarikan diri, itu sia-sia. Kenapa repot-repot? Dia berkata sambil melompat dengan ringan dari perahu kertas, kedua pisaunya terhuyung-huyung ke depan dan ke belakang, dan menyeret bayangan, yang sudah menebas ke arah Feng Ge kembali. Feng Ge mengerutkan kening, dan sebuah tangan tiba-tiba menamparkan Raja Bukit Batu yang melayang di atas kepalanya. King of Stone Hill, sebagai tanda dari kelas bawah, tidak bisa diremehkan. Beraninya Yu Yuns menyambutnya, tapi karena perahu kertas itu, kemampuan fisik Yu Yuns menjadi sangat kuat. Menghadapi tamparan Raja Sikyu, dia tidak mengelak atau mengelak sama sekali, tubuhnya hanya bergoyang sedikit, dan dia sudah mengelak di depan Feng Ge, dan 2 pisau ganda memotong ke arah leher Feng Ge secara langsung. Feng Ge terkejut, dan tiba-tiba bersandar ke belakang, nyaris menghindari luka, tetapi sosoknya telah kehilangan keseimbangan. Bagaimana mungkin Yu Yuns melepaskan kesempatan ini? Melihat Feng Ge dalam krisis, Huo Ze kembali untuk membantu, tetapi 3 klan elit dari Xiong dan Senong juga mengejar dan mengepung Huo Ze. Huo Ze kesulitan melindungi dirinya sendiri. Kemampuan untuk membantu Feng Ge. Sua, sua, sua. Kedua pisau Yu Yuns menari, Feng Ge mengelak dengan postur yang sangat canggung, sangat malu. Seberapa berbahayakah melakukan shuttle melalui bilahnya? Setelah memaksa Feng Ge mundur beberapa ratus kaki, Feng Ge akhirnya menemukan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, dan Yu Yuns memanfaatkan kesalahan ini. Jika pisau ini memotong dengan kuat, itu bisa langsung memotong Feng Ge menjadi 2. Tapi pada saat ini,
semburan cahaya berwarna pelangi datang, menghantam pedang Yu Yun dengan kecepatan yang mengerikan. Bang! Kekuatan besar yang meletus dari batu berwarna-warni langsung menghancurkan pisaunya ke udara. Telapak tangan Yu Yun berubah menjadi cakar, dan dia meraih tendangan voli pisau tunggal. Kekuatan tak terlihat diberikan padanya, tiba-tiba menjentikkan satu pisau kembali ke tangannya. Namun, Feng Ge memanfaatkan kesempatan ini untuk mundur dengan cepat, dan dengan cepat menjauhkan diri dari Yu Yun. Setelah Feng Ge melihat Luo Zeng, matanya sedikit merah, dan dia bergegas ke depan. Pada saat itu, Feng Ge benar-benar berpikir bahwa dia akan mati. Bagaimanapun, dia tidak menemui kemunduran apapun di Istana Surgawi. Pertama kali di alam gelap, tetapi api ingatannya di alam gelap terganggu. Ketika dia pulih, semuanya adalah masa lalu, dan Feng Ge mampu menenangkan diri dan mencerna ingatan dalam benaknya. Kenangan seperti itu tidak terlalu dalam untuk Feng Ge. Setelah memasuki dunia besar Hunyuan, dia ingin bergabung dengan Luo Zeng dengan sepenuh hati, jadi dia tidak ragu untuk membuang waktu berkeliling dunia besar Hunyuan. Tapi pada akhirnya, dia hampir mati. Meskipun Luo Zeng tidak bisa disalahkan untuk ini, keluhan di hatinya masih disalahkan pada Luo Zeng. Menghadapi serangan Feng Ge, Luo Zeng juga tertegun. Tapi itu benar-benar berbahaya dan berbahaya sekarang, jika nanti, Feng Ge mungkin telah dipotong menjadi beberapa bagian oleh kedua pisau itu. Luo Zeng memeluk Feng Ge dan menepuk punggungnya dengan ringan, membisikkan beberapa kata penghiburan. Yu Yun memegang pisau ganda, dan ketika dia melihat Luo Zeng, ada cibiran di wajahnya, dan dia berkata dengan keras, sungguh pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, dia muncul tepat waktu. Luo Zeng mendorong Feng Ge di belakangnya, dan berkata dengan acuh tak acuh kedua kalinya. Yu Yun dan yang lainnya membeku sesaat, tidak mengerti apa yang dikatakan Luo Zeng. Ini kedua kalinya aku menyinggung perasaanku, kata Luo Zeng lagi, ini adalah pertama kalinya bagi Ling Yan dan Yao Yin dari klan Gagak Emas sebelumnya, dan kamu ini yang kedua kalinya. Mendengar kembalinya Luo Zeng, Yu Yun sedikit mengernyit. Ling Yan dan Yao Yin adalah dua banshe terkuat dari klan Gagak Emas, kekuatan mereka tidak lemah, setidaknya tidak lebih lemah dari Yu Yun. Jika Luo Zeng pernah bertemu dengan dua bansi ini sebelumnya, dia seharusnya sudah menjadi orang mati. Kenapa dia masih berdiri di sini dengan baik sekarang? Kamu bertemu Ling Yan dan Yao Yin. Apakah mereka akan membiarkanmu pergi? Yu Yun bertanya dengan dingin. Untuk beberapa alasan, Yu Yun memiliki firasat buruk di hatinya. Sebelum memasuki dunia besar Hunyuan, Yuxiong dan Senong memperlakukan para murid Tiangong sebagai mangsa kali ini. Klan mereka tidak hanya ingin menyerang alam Hunyuan, tetapi juga membunuh semua orang di daftar perburuan. Setiap kali seseorang diburu, klan akan memberikan banyak hadiah. Terutama Luo Zeng dan Feng Ge. Dengan kepribadian Yao Yin dan Ling Yan, sangat tidak mungkin membiarkan Luo Zeng pergi dengan mudah, kecuali mereka sudah mati. Tentu saja tidak. Sudut mulut Luo Zeng sedikit terangkat, dan sedikit lengkungan ditarik, mereka sudah mati. Mendengar jawaban ini, ada beruang, dan klan elit Senong sedikit mengguncang tubuh mereka, dan melangkah mundur sedikit, kewaspadaan di hatiku tiba-tiba meningkat. Mampu membunuh Yao Yin dan Ling Yan adalah lawan yang sangat sulit bagi mereka. Alis Yu Yun juga sedikit terangkat, tetapi dia mencibir dan berkata sambil tertawa, aku tidak takut meledakkan kulit sapi. Berdasarkan kata-katamu, itu seperti menakut-nakuti orang, terlalu naif. Tetapi pada saat ini, Feng Ge berkata ternyata merekalah yang mati, pantas saja darahku merasakan jatuhnya dua orang dari klan Gagak Emas. Dia bisa merasakan Yao Yin dan Ling Yan. Meskipun dia merasakannya, dia tidak merasakannya. Jangan menganggapnya serius. Lagi pula, Bansi tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak hanya itu tidak relevan, tetapi dia juga memiliki kebencian. Dia berharap untuk mati. Senong, klan beruang semua tahu bahwa garis keturunan Golden Crow dari Phoenix Nest Bansi memiliki kemampuan ini. Kata-kata Feng Ge bahkan lebih banyak bukti dari kata-kata Luo Zeng, dan murid elit dari dua klan mundur selangkah lagi. Yu Yun melihat anggota klan di belakangnya mundur, dengan ekspresi marah di wajahnya. Sangat tabu untuk kalah sebelum kalah. Orang-orang ini sangat berlumpur sehingga mereka tidak dapat menopang tembok. Apa yang kamu takutkan? Feng Ge ini dan Luo Zeng berada di kelompok yang sama, dan kamu percaya kata-katanya, dia idiot. Yu Yun menghadapi Luo Zeng lagi, dan berkata dengan seringai di wajahnya, ini orang seperti itu adalah orang yang keras. Semakin Anda meledakkannya, semakin bersalah Anda, tujuannya hanya untuk membiarkan kami keluar dari masalah. Tanpa diduga, Luo Zeng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak bermaksud itu.
Kamu ingin memohon belas kasihan. Haha, aku khawatir tidak mungkin. Yu Yuns tertawa. Semua orang melihatnya di gerbang dunia besar Hunyuan, Fuxi ingin melindungi Tiangong, dan tidak nyaman bagi mereka untuk melakukannya di luar. Di bawah premis tidak merobek wajah, ini adalah kesempatan terbaik untuk berurusan dengan Luo Zeng di dunia hebat Hunyuan. Tidak? Luo Zeng terus menggelengkan kepalanya, dengan cahaya tajam di kedalaman matanya. Aku ingin memberitahumu bahwa siapapun yang menyinggung perasaanku akan mati. Ada Xiong, Senong, Jinwu, Minyu, orang-orang dari ini 4 klan jangan berpikir untuk mencapai Chaotic Source Realm. Yu Yuns dan elit lainnya tertegun, sementara Lan King, kesedihan, Feng Ge dan yang lainnya sangat bahagia di hati mereka. Mereka tidak menyangka Luo Zeng begitu mendominasi. Satu sisi. Mendominasi didukung oleh kekuatan, jika tidak ada cukup kekuatan, itu sombong. Perasaan buruk di hati Yu Yuns menjadi semakin kuat, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tampaknya telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung hari ini. Tetapi dalam posisi ini, dia tidak dapat mundur, tidak peduli apakah itu kekuatan atau momentum, dia tidak membiarkan dirinya kalah, tetapi pada saat ini, kabut hitam di atas dunia besar Hunyuan mulai melonjak lagi. Bersama-sama, badai mengakhiri pertempuran. Yu Yuns menunjukkan senyum tak berdaya dan berkata tampaknya pertempuran antara kamu dan aku akan ditunda ke area inti Hunyuan Great World. Angin akan segera menerbangkan mereka, dan pertarungan ini tidak akan dimulai. Saat kita mencapai area inti Hunyuan Great World, Dian dan Menghua sedang menunggu di sana, jadi bagaimana jika anak ini kuat? Bukankah itu kematian untuk bertemu dengan mereka? Yu Yuns menghela nafas lega tanpa alasan. Senong dan murid elit Yu Xiong berperilaku lebih tak tertahankan, dan beberapa bahkan menghela nafas panjang. Tapi Luo Zeng tiba-tiba menoleh dan berkata kesedihan, kamu ambil Feng Ge dan mereka menggali lubang, menungguku. Feng Ge dan Huo Ze juga tidak jelas, jadi sepertinya Luo Zeng masih tidak berniat untuk melakukannya, menyerah. Tapi badai akan segera datang, apa yang ingin dia lakukan? Lan King dan Kosi langsung mengerti apa yang ingin dilakukan Luo Zeng. Dia dapat dengan bebas berpindah-pindah dalam badai, menempati keuntungan besar, membunuh para idiot ini masih sangat mudah. Tanpa ragu, Kosi langsung membuat lubang besar di tanah. Tapi Feng Ge masih berkata dengan cemas Luo Zeng, kamu lari saat angin bertiup, itu tidak baik. Dia akhirnya bergabung dengan Luo Zeng, dan tentu saja dia tidak ingin Luo Zeng pergi. Jangan khawatir, Brother Luo Zeng akan kembali. Ketika Choi Sai memimpin dan melompat ke lubang besar, dia tersenyum pada Yu Yuns dan yang lainnya, tatapannya seperti menatap orang mati. 3040